Kalau ada orang yang bekerja keras mencari dunia, namun tujuannya untuk membayar hutang-hutangnya, karena takut sampai matinya belum terbayar, apakah termasuk dalam pemilik harta yang lalai? Bagaimana solusinya? Nah, pertama, hutang adalah sesuatu yang memang harus dibayar. Hutang adalah sesuatu yang harus dibayar. Salah satu cara untuk membayar hutang adalah kita berusaha untuk mendapatkan sesuatu yang bisa menutupi hutang kita, misalnya dengan bekerja. Namun demikian, tetap jangan sampai hal itu melalaikan kewajiban. Jangan sampai hal itu melalaikan kewajiban. Di samping kita bekerja untuk menopang hidup kita, dan mungkin sebagiannya kita sisihkan untuk membayar hutang, jangan lupa juga berdoa. Berdoa kepada Allah Azza wa Jalla agar diberi kemudahan untuk bisa melunasi hutang-hutang. Dan berlindung kepada Allah. Berlindung kepada Allah agar jangan sampai termasuk ke dalam golongan orang yang ditelikung oleh hutang. Nah, kan ada doanya. Dalam hal lahir batin, insya Allah anak sudah siap untuk menikah. Tapi di sisi lain masih pengen belajar agama, mondok. Tapi alhamdulillah saat ini masih sering ikut kajian. Mohon nasihatnya. Apa yang harus anak lakukan? Umur masih 18 tahun. Umur masih 18 tahun. 18 tahun plus sekarang. Nah. Baik, kalau dalam kondisi yang seperti ini, tentunya kesempatan antum untuk belajar ilmu agama itu sangat-sangat terbuka. Ya. Umur masih 18 tahun, lahir batin tidak kurang apapun. Ya kan? Lahirnya Masya Allah, batinnya juga Insya Allah. Kalau batin kan Insya Allah karena nggak kelihatan, ya nggak? Ya. Kalau lahir, Masya Allah karena kelihatan. Ada bisa menopang sesuatu ini itu. Jadi sekiranya bisa menunda pernikahan aman, tidak ada fitnah dan hasrat yang kuat untuk segera menikah, ya lebih baik gunakan kesempatannya untuk menuntut ilmu terlebih dahulu. Nah, nanti barang usia 25 tahun misalnya, ya. Kalau 25 tahun berarti mondok berapa tahun itu? Sekitar 7 tahun. Bisa bersabar untuk itu lebih baik. Itu lebih baik. Tapi tidak menutup kemungkinan juga ada orang yang dorongan hasrat untuk menikahnya sangat kuat sehingga belajar apapun nggak konsen. Ya, belajar apapun nggak konsen. Nah, kalau yang seperti ini ya sudah selamatkan agama. Selamatkan agama dengan menikah, tapi tetap tidak meninggalkan kewajiban menuntut ilmu agama. Nah, jika datang seorang pengamen dan bernyanyi, juga datang seorang yang meminta-minta sumbangan masjid, namun kebanyakannya masjid hizbi. Oleh kita menginfakkan harta untuk mereka. Kita infakkan harta untuk ahlus sunnah yang membutuhkan. Untuk ahlus sunnah yang membutuhkan. Jadi skala priority. Karena Nabi SAW mengatakan, La tusahib illa mu'min, wala La tusahib illa taqi, wala ya'kul ta'amaka. Apa hadisnya? Nabi SAW mengatakan, La ya'kul ta'amaka illa taqi, wa la tusahib illa mu'min. Atau kama qala sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Jangan bergaul kecuali dengan orang yang beriman. Dan jangan ada yang makan hartamu kecuali orang yang bertakwa. La ya'kul ta'amaka illa taqi. Jangan sekali-kali ada yang memakan hartamu kecuali orang yang bertakwa. Jadi prioritaskan ahlus sunnah, ya, wal jamaah.
yang mereka menegakkan sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kita saja kekurangan dalam dakwah, butuh ini, butuh uluran tangan kita, maka kita menjadi pelopor untuk membantu. Nah, demi terwujudnya dakwah sunnah. Sebagaimana dulu para sahabat Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, mereka sangat bersemangat sekali, ya, sangat bersemangat sekali untuk membela Allah, membela Rasulnya, berkorban untuk dakwah dengan jiwa dan juga dengan harta. Lebih utama yang mana orang kaya rajin ibadah atau orang miskin rajin ibadah? Inna akramakum indallahi atqakum. Yang paling mulia di antara kalian di sisi Allah adalah yang bertakwa. Nah, jika ada orang kaya rajin ibadah, alhamdulillah. Alhamdulillah, dan nggak perlu cari-cari tahu. Lebih utama ya saya daripada yang miskin rajin ibadah. Enggak. Nah, orang miskin yang rajin ibadah, alhamdulillah, itu yang diharapkan. Nah, masing-masing ada keutamaannya. Para sahabat Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam dulu memang pernah merasa iri dengan orang-orang kaya. Ya. Mereka mengadukan kepada Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, ya Rasulullah, mereka, ya, orang-orang kaya, mereka telah jauh berlalu meninggalkan kita dalam hal pahala. Kenapa? Karena kita sholat, mereka juga sholat. Ya. Kita sholat, mereka sholat. Kita saum, mereka juga saum. Giliran berinfak, bersedekah, mereka infak sedekah, sementara kami tidak. Kemudian Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam memberikan arahan kepada mereka. Ala adullukum, maukah aku beritahukan kepada kalian dengan sesuatu yang bisa kalian lakukan? Yang dengan itu kalian tidak akan ketinggalan pahala. Ya, mengucapkan beberapa zikir-zikir yang diajarkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi masing-masing ada keutamaan, baik yang kaya yang rajin ibadah maupun yang miskin yang rajin ibadah. Ini bukan sesuatu yang harus dibuat perbandingannya. Apa urusannya membuat perbandingan? Antum bercita-cita nanti saya lebih pengen jadi orang kaya tapi rajin ibadah. Jadi WA-nya tadi terus-terusan, wah, toh-tohan ngumpulin harta supaya kaya, kaya. Malah justru jadi yang paling malas beribadah. Nah, ini. Ya. Bagaimana batasan-batasan dalam mencari harta agar tidak termasuk cinta dunia? Yaitu tadi. La tansa nasibaka minad dunya. Wabtagi fima atakallahu daral akhirah. Fokuskan, utamakan, raih, ambil apa yang telah Allah berikan kepadamu dari urusan akhirat. Dan jangan lupa bagianmu dari urusan dunia. Rezeki Allah yang ngatur. Kewajiban kita hanya bekerja. Lakukan ketaatan. Dan ada banyak sebab di mana seseorang diberkahi hartanya, bahkan menjadi kaya, tidak melulu soal pekerjaan. Ada orang yang kerja dari pagi sampai sore, anger, wesak itu. Ada yang enggak seperti itu, tidak terlalu toh-tohan. Ya, dia punya pekerjaan, tapi berkah hartanya. Karena ketaatannya, karena ibadahnya. Melebihi orang yang tadi, yang kerja dari pagi sampai sore. Nah, intinya adalah bahwa jadikan semua itu sebagai wasilah untuk kita lebih bisa mendekatkan diri kepada Allah, melakukan ketaatan kepada Allah Azza wa Jalla. Dikasih kelebihan rezeki, alhamdulillah, bersyukur. Kalau tidak pun bersabar. Nah. Kami masih tersamarkan perbedaan antara hemat dengan kikir. Biasanya orang tuh sering mengatakan hemat pangkal apa? Kaya, datara mere. Ya. Hematnya itu dalam artian kikir. Ya. Ya. Intinya, ikhwanafiddin rahimani wa rahimakumullah, hemat itu mungkin lebih ke tidak boros, tidak tabdir dalam makna yang sebenarnya.
tidak tabdzir, tidak membuang-buang harta, tidak menggunakan harta untuk sesuatu yang mengandung pelanggaran terhadap Allah. Nah, itu hemat. Hemat dalam artian syar'i yang seperti itu. Ya. Jadi kalau seseorang selalu menjaga hartanya untuk jangan sampai jatuh ke dalam perkara-perkara yang diharamkan, itu hemat. Menjaga hartanya. Nah, tapi kalau ada hal-hal yang baik, dia boros. Ya, infak. Nah, itu bagus. Kalau yang kikir, insya Allah antum semua tahu. Hari kikir teh pedit. Hari, ya udah, pedit, kikir, bakhil. Ya. Berat untuk mengeluarkan harta. Sangat tinggi kecintaannya terhadap harta. Itulah yang menyebabkannya untuk berat. Ya. Berbagi. Karena cinta itu. Nah. Apa hukum ikut arisan di lingkungan ummahat? Nah, secara hukum arisan itu sendiri, kalau memang tujuannya untuk membantu yang dalam situasi tertentu butuh segera untuk dibantu, ya tidak apa-apa. Syekh bin Baz membolehkan hal itu. Tapi yang dikhawatirkan adalah kalau ummahat sering kumpul untuk urusan arisan. Ini malah nanti yang terjadi adalah ghibah atau ngobrol hal-hal yang tidak bermanfaat. Ya, itu yang dikhawatirkan. Kalau ana secara pribadi, kalau dimintai pendapatnya apakah menasihatkan umat untuk seperti itu, ya pasti jawabannya tidak. Tidak menasihatkan ummahat untuk adakan arisan. Karena khawatir ya mudaratnya lebih banyak lah. Nah, tapi kalaupun iya, ya nggak masalah secara hukum. Namun tentu saja harus berhati-hati. Jangan sampai perkumpulan ummahat dalam arisan itu dijadikan ajang untuk justru ghibah, ya, namimah, atau hal-hal lain yang tidak bermanfaat. Waliyadzubillah. Apa hukum orang tua yang sering mengajak anaknya bolos sekolah dengan alasan anaknya pintar sehingga tidak ketinggalan pelajaran? Kalau zaman sekarang itu gak ada yang disebut pintar kalau tidak belajar. Gak ada yang disebut pintar kalau tidak belajar. Kalau gak belajar itu berarti tidak punya catatan. Siapa saja yang tidak punya catatan di zaman sekarang tidak pintar. Ya. Orang yang pintar itu punya catatan, belajar, itu pintar. Kalau tidak belajar sekali lagi tidak akan pintar. Kekuatan hafalan kita dibandingkan dengan orang-orang dulu jelas sangat jauh. Sudah berbeda. Semakin kesini itu semakin lemah. Nah. Ya kalau sehari dua hari mungkin masih hafal. Kalau minggu sebulan, seminggu lupa. Ya. Kita butuh merujuk ke catatan. Butuh merujuk ke kitab. Nah. Kalau nggak sekolah nggak akan punya catatan. Ya nggak? Jadi jangan sampai jadi orang tua yang seperti itu. Kalau ada orang tua yang seperti itu, ya berarti mendidik anak untuk menjadi orang yang bodoh. Ya. Nah. Olehkah pihak DKM menolak sumbangan bila mana ada yang menyumbang karpet yang bercorak atau bermotif, khawatir akan mengganggu kekhusyuan sholat? Nah. Jangan menolak. Mungkin sebaiknya disampaikan bahwa karpet yang diharapkan itu karpet yang tidak bercorak, tidak bermotif, karena khawatir mengganggu kekhusyuan orang-orang yang sholat. Nah, mungkin bisa dibicarakan dengan baik. Jangan langsung ditolak.
Bisa jadi orang itu memang tulus, betul-betul ya, ingin berbagi, ingin infak untuk masjid, tapi kan tidak tahu karena jahil, karena nggak ngerti. Akhirnya ya seperti itu. Nah, kita yang lebih mengerti harus apa? Memberitahu, membimbingnya. Sampaikan saja, nggak masalah. Pak, kalau sekiranya karpetnya tidak bermotif, tidak bercorak, mungkin itu lebih baik, Pak. Itu kan tidak ada salahnya. Saya sudah lama pingin lagi memakai cadar. Dulu sebelum menikah sudah memakai cadar. Dulu sebelum nikah sudah memakai cadar. Tapi setelah pindah ke kampung, iman saya futur. Tapi sekarang saya pergi talim sudah pakai cadar. Tapi di lingkungan rumah yang belum pakai cadar. Enggak masalah. Enggak mesti semua lingkungan harus mendukung kita. Yang terpenting adalah kita yang harus istiqomah. Ya, kalau kita sudah ada dalam sebuah kebaikan, pertahankan untuk tetap ada di dalamnya. Jangan sampai lepas. Ya, karena amalan yang paling disukai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala itu adalah amalan yang dilakukan secara kontinu, walaupun sederhana. Gitu. Apalagi kalau amalan yang mulia seperti ini. Ya, menjaga Allah. Ini amalan yang mulia, amalan yang besar. Maka harus lebih istiqomah di dalamnya. Soal lingkungan yang tidak mendukung hal itu, ya itu wajar. Di mana-mana akan seperti itu. Ya. Gak semua lingkungan yang kita tinggal di situ mendukung kita. Pasti ada yang pro, ada yang kontra. Dimanapun kita tinggal. Dan biasanya orang-orang yang ada di sekitar kita, mereka pingin kita sama seperti mereka. Nah, ya. Ini sebuah tantangan tersendiri di mana kita harus bersabar. Ya. Al-mu'min alladhi yukhalitun nas wa yasbir ala adahum khairun minal mu'min alladhi la yukhalitun nas wa la yasbir ala adahum, kata Nabi SAW. Seorang mukmin yang bergaul dengan manusia, ya, ada di tengah-tengah manusia, kemudian sabar atas gangguan yang mungkin timbul dari mereka, itu jauh lebih baik dibandingkan dengan seorang mukmin yang tidak mau bergaul dengan manusia, tidak ada di lingkungan manusia, dan tidak sabar ketika menghadapi gangguan mereka. Jadi sabar, terus istiqomah. Nah. Dan lakukan muamalah seperti biasa.